Mereka pikir aku masih wanita lemah yang bisa diinjak-injak. Saat gundik itu menghinaku, janda miskin, aku hanya tersenyum. Senyum kemenangan, karena detik berikutnya, wajah angkuh mereka berubah pucat pasi saat tahu akulah pemilik tempat mewah yang sedang mereka banggakan ini. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Udara dingin pegunungan menyentuh kulitku dengan lembut, seolah menyapa kawan lama. Aku duduk di salah satu sofa bludru berwarna krem di lobi Villa Seruni. Di tanganku, secangkir teh chamomile masih mengepulkan uap hangat. Aroma teh yang menenangkan bercampur dengan wangi bunga lili segar yang ditata apik di setiap sudut ruangan. Mataku menyapu sekeliling lobi yang megah ini. Langit-langit yang tinggi dengan lampu gantung kristal raksasa, lantai marmer yang mengkilap hingga bisa memantulkan bayangan, serta jendela-jendela kaca besar yang menampilkan panorama gunung yang hijau. Semuanya sempurna. Ini adalah hasil kerja kerasku. Bukan, ini adalah hasil dari air mata dan keringat darah yang kucurahkan setelah aku dibuang seperti sampah. Namaku Indira, dan hari ini aku seharusnya hanya melakukan inspeksi rutin bulanan. Namun, takdir sepertinya punya rencana lain yang lebih menarik untukku. Bu Indira, Pak Wira sedang mengambil berkas laporan keuangan di ruangannya. Beliau memohon maaf karena membuat ibu menunggu sebentar, ujar seorang staf resepsionis dengan sopan. Gadis muda itu menunduk hormat, sedikit gugup. Aku tersenyum ramah, meletakkan cangkir tehku di meja marmer. Tidak apa-apa, Ratna. Santai saja. Aku juga sedang menikmati suasana. Bilang pada Pak Wira, jangan terburu-buru. Baik, Bu. Terima kasih. Jawabnya lega sebelum kembali ke posisinya. Suasana tenang itu tiba-tiba pecah. Suara sepatu hak tinggi yang beradu keras dengan lantai marmer menggema, diikuti tawa manja yang terdengar sangat dibuat-buat. Mas, gila ya? Ini tempatnya bagus banget. Sumpah, ini jauh lebih keren daripada hotel bintang 5 yang kita inapi bulan lalu di Bali. Kamu emang paling pinter deh pilih tempat liburan. Suara perempuan itu melengking, merusak keheningan lobi yang elegan. Jantungku seperti berhenti berdetak sesaat. Suara itu, aku mengenalnya. Sangat mengenalnya. Itu suara yang sering kudengar di telepon mantan suamiku dulu. Suara yang merengek meminta barang-barang mewah saat aku sedang berjuang menghemat uang belanja. Perlahan, aku menoleh. Dan di sanalah mereka. Berdiri di depan pintu masuk kaca otomatis yang baru saja terbuka. Farel, mantan suamiku. Dia mengenakan kemeja linen putih yang kancing atasnya dibuka, dipadu dengan celana pendek bermerek dan kacamata hitam yang disangkutkan di kerah baju. Gayanya sok parlente, seolah dia adalah pemilik dunia. Di sebelahnya, menggelayut manja di lengannya seperti lintah yang tak mau lepas, adalah Clarissa. Gundik itu, wanita yang menghancurkan rumah tanggaku. Dia memakai gaun musim panas yang terlalu pendek dengan topi lebar yang norak. Jelas dong, sayang. Apa sih yang nggak buat kamu? Villa Seruni ini kan villa paling eksklusif di kawasan ini. Cuma orang-orang terpilih yang bisa booking di sini. Harganya semalam bisa buat beli motor, jawab Farel dengan nada sombong yang sangat kental. Dia membusungkan dadanya, bangga bisa memamerkan kemewahan semu itu. Aku menarik napas panjang, berusaha menetralkan gemuruh di dadaku. Bukan rasa cinta atau rindu, melainkan rasa jijik yang mendalam. Ingin rasanya aku beranjak pergi ke ruanganku agar tidak perlu melihat wajah-wajah pengkhianat itu, tapi kakiku seolah terpaku. Aku justru ingin melihat seberapa jauh mereka akan bertingkah. Saat mereka berjalan menuju meja resepsionis, mata Clarissa yang sedang memindai sekeliling ruangan tiba-tiba tertumbuk padaku. Langkahnya terhenti. Dia menyipitkan mata, lalu menyenggol lengan Farel dengan kasar. Mas, lihat deh. Itu bukannya si Indira, bisiknya, tapi cukup keras untuk terdengar di lobi yang hening ini. Farel menoleh, mengikuti arah telunjuk Clarissa yang tidak sopan. Saat matanya bertemu dengan mataku, ada kilatan kaget sejenak. Namun, sedetik kemudian, ekspresi kaget itu berubah menjadi senyum mengejek yang sangat kubenci. Mereka berdua berjalan mendekatiku, bukan menuju resepsionis. Farel menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki.
Hari ini aku memang hanya mengenakan celana jeans santai, kaos putih polos, dan cardigan rajut berwarna abu-abu. Rambutku kuikat asal-asalan. Tanpa perhiasan mencolok, tanpa tas bermerek yang kutenteng. Sangat kontras dengan penampilan mereka yang seperti toko berjalan. Wah, wah, wah. Dunia sempit banget ya, kata Clarissa sambil melipat tangan di dada. Dia menatapku dengan pandangan merendahkan yang begitu tajam. Ada janda miskin di sini, Mas. Kasihan ya hidupnya jadi gembel tanpamu. Ngapain kamu di sini? Numpang neduh? Atau numpang wifi gratisan? Farel tertawa kecil, suara yang dulu pernah kupuja kini terdengar seperti gesekan paku di papan tulis. Sudahlah, sayang. Mungkin dia lagi cari kerjaan. Siapa tahu villa ini butuh tukang cuci piring atau tukang sapu halaman. Kasihan kan kalau dia nganggur terus setelah aku cerai. Iya juga ya, Mas, timpal Clarissa, makin menjadi-jadi. Dia melangkah maju satu langkah, mencondongkan wajahnya padaku. Indira, sadar diri dong. Tempat ini itu kelas atas. VIP only. Bukan tempat buat orang yang bajunya aja beli di pasar loa kayak kamu. Mending kamu keluar deh sebelum diusir satpam. Bikin sakit mata tamu-tamu elit kayak kita aja. Tanganku yang memegang lutut sedikit gemetar, menahan amarah yang meletup-letup. Tapi aku ingat siapa aku sekarang. Aku bukan lagi Indira yang dulu menangis memohon agar tidak ditinggalkan. Aku adalah Indira, pengusaha wanita yang berdiri di atas kakiku sendiri. Aku menatap mereka berdua, lalu tersenyum. Sebuah senyuman tipis, tenang, dan penuh arti. Aku tidak menjawab sepatah kata pun. Diam adalah emasku saat ini. Malah senyum-senyum. Gila kali ya dia, Mas? Stres ditinggal kamu jadi nggak waras. Cibir Clarissa sambil mengibaskan tangannya di depan wajahku. Denger nggak sih? Pergi sana. Biarin aja, yang nanti juga diusir, kata Farel sambil merangkul pinggang Clarissa. Yuk, kita cekin dulu. Jangan biarkan pemandangan sampah ini merusak mood liburan kita. Mereka berbalik badan dengan angkuh, hendak melangkah menuju meja resepsionis. Tepat pada saat itu, pintu lift manajemen terbuka. Pak Wira, manajer operasional kepercayaanku, keluar dengan langkah terburu-buru. Di belakangnya mengikuti dua staf senior dan kepala keamanan. Wajah Pak Wira tampak cemas karena merasa terlambat. Bu Indira, panggil Pak Wira lantang sambil setengah berlari ke arahku. Farel dan Clarissa yang baru melangkah 2 jengkal sontak berhenti. Mereka menoleh, bingung melihat rombongan berseragam rapi itu melewatkan mereka begitu saja dan langsung menuju ke arahku. Pak Wira sampai di depanku, lalu membungkuk hormat, sangat dalam, diikuti oleh staf lainnya. Selamat datang, Bu Indira. Maaf sekali membuat Ibu Bos menunggu lama. Saya tadi harus memastikan laporan bulan ini sudah lengkap semua. Hening. Keheningan yang mencekam tiba-tiba menyelimuti lobi. Suara napas Farel dan Clarissa seolah terdengar jelas saking sunyinya. Aku bisa melihat dari sudut mataku, tubuh mereka menegang kaku seperti patung. Aku berdiri perlahan, merapikan cardiganku dengan santai. Tidak apa-apa, Pak Wira. Saya juga baru sampai. Bagaimana okupansi minggu ini? Tanyaku dengan nada wibawa yang tegas, berbeda jauh saat aku diam tadi. Penuh, Bu. Terutama presidential suite di lantai atas yang Ibu minta untuk dikosongkan, sudah kami siapkan khusus untuk Ibu menginap malam ini. Master key-nya sudah siap. Semua aset villa ini dalam kondisi prima sesuai inspeksi Ibu bulan lalu, jawab Pak Wira dengan sigap. Bagus, jawabku singkat. Perlahan, aku menoleh ke arah Farel dan Clarissa. Wajah mereka bukan lagi pucat, tapi seputih kertas. Mulut Clarissa sedikit terbuka, matanya melotot tak percaya. Farel tampak seperti orang yang baru saja menelan batu besar. Keringat dingin mulai terlihat di dahi mantan suamiku itu. Ibu Bos, gumam Farel terbata-bata, suaranya nyaris tak terdengar. Pak Wira yang mendengar gumaman itu menoleh ke arah Farel, lalu kembali menatapku. Bu Indira kenal dengan tamu ini? Tanyanya sopan. Aku tersenyum miring, menatap Farel tepat di matanya yang kini dipenuhi ketakutan. Kenal? Sepertinya saya pernah melihat mereka.
Oh ya, mereka tadi menyarankan saya melamar jadi tukang sapu di sini, Pak Wira. Katanya saya tidak pantas berada di tempat mewah ini. Wajah Pak Wira langsung berubah merah pada menahan marah. Dia menatap Farel dan Clarissa dengan pandangan tajam, seorang manajer yang kehormatan pemiliknya diinjak. Maaf? Anda bicara seperti itu pada Bu Indira? Beliau adalah pemilik tunggal Villa Seruni Group. Kalimat itu seperti petir yang menyambar di siang bolong bagi mereka berdua. Clarissa mundur selangkah, kakinya goyah. Farel memegang pinggiran sofa untuk menahan tubuhnya agar tidak ambruk. Pemilik, cicit Clarissa. Kesombongannya lenyap seketika, digantikan oleh horor yang nyata. Selamat datang di villa saya, kataku pelan namun penuh penekanan. Silakan nikmati liburan kalian. Saya pastikan akan sangat berkesan. Aku melangkah pergi meninggalkan mereka yang masih mematung dalam syok, diikuti Pak Wira dan staf lainnya. Langkahku terasa ringan. Sangat ringan. Permainan baru saja dimulai, Farel. Dan kali ini, aku yang memegang kendalinya. Malam itu, di dalam presidential suite yang mewah, aku berdiri menatap pantulan diriku di cermin besar. Bayangan wanita sukses nan anggun terpampang di sana. Namun, saat aku menatap mataku sendiri lebih dalam, bayangan itu perlahan kabur, membawaku kembali terseret ke masa lalu. Masa 3 tahun yang lalu, di mana neraka dunia itu dimulai. Dulu, aku adalah istri yang naif. Aku percaya bahwa pernikahan adalah ibadah seumur hidup, dan kesetiaan adalah harga mati. Farel adalah duniaku saat itu. Kami menikah dengan sederhana. Awalnya, kehidupan kami bahagia meskipun pas-pasan. Aku mendukung setiap langkahnya, mendoakan setiap usahanya. Namun, segalanya berubah ketika Farel mulai naik jabatan di perusahaannya. Lingkungan pergaulannya berubah. Dia mulai sering pulang larut, sering marah-marah tanpa alasan, dan mulai mengeluh tentang penampilanku yang katanya kampungan, karena aku jarang berdandan demi menghemat uang belanja. Kamu tuh mbok ya dandan dikit. Rin, malu aku kalau ngajak kamu kumpul sama teman-teman kantor. Istri mereka kinclong semua, wangi, baju bermerek. Lah kamu, dasteran mulu, bentaknya suatu malam hanya karena aku menyambutnya pulang dengan wajah lelah setelah seharian mengurus rumah. Aku hanya diam, menelan ludah yang terasa pahit. Maaf, Mas. Uang belanjanya kan pas-pasan. Aku tabung buat bayar cicilan rumah. Jawabku lirih. Alah, alasan. Sergahnya kasar lalu masuk ke kamar, membanting pintu. Puncak pengkhianatan itu bukan saat aku menemukan noda lipstik di kerah bajunya, atau bau parfum wanita lain di jasnya. Itu semua sudah sering terjadi dan aku bodohnya selalu memaafkan. Puncaknya adalah kebohongan besar yang dia rangkai dengan sangat rapi untuk menghancurkanku. Sore itu, Farel pulang dengan wajah kusut. Dia bersimpuh di kakiku, menangis terseduh-seduh. Sebuah pemandangan yang langka dan langsung membuat hatiku luluh. Indira, tolong aku, Dek. Tolong Mas. Isaknya. Ada apa, Mas? Kenapa? Tanyaku panik, ikut berjongkok memeluknya. Perusahaanku bangkrut karena kesalahanku. Aku ditipu rekan bisnis. Sekarang aku punya utang miliaran, Dek. Kalau nggak dibayar minggu ini, aku bisa dipenjara. Mereka ngancem bakal bunuh aku juga, racau Farel dengan air mata buaya yang saat itu terlihat sangat nyata di mataku. Aku gemetar ketakutan. Bayangan suamiku di penjara atau disakiti orang membuat akal sehatku hilang. Terus gimana, Mas? Kita nggak punya uang sebanyak itu. Farel menatapku dengan mata memelas. Satu-satunya cara warisan orang tuamu. Tanah dan perhiasan peninggalan ibu dan bapakmu. Kita jual itu ya, Dek? Mas janji, nanti kalau Mas sudah bangkit lagi, Mas ganti 10 kali lipat. Tolong Mas, Dek. Kamu mau lihat suamimu mati di penjara? Hatiku hancur. Warisan itu adalah satu-satunya kenangan fisik yang tersisa dari almarhum ibu dan bapak. Tanah di pinggiran kota yang rencananya akan kujadikan tempat usaha kecil-kecilan suatu hari nanti. Tapi, cintaku pada Farel mengalahkan logikaku. Ya sudah, Mas. Kalau memang itu satu-satunya jalan, jualah. Yang penting kamu selamat.
ucapku sambil menyerahkan sertifikat tanah dan kotak perhiasan ibuku dengan tangan gemetar. Farel langsung memelukku erat. Makasih, sayang. Kamu memang istri terbaik. Aku nggak bakal lupa pengorbananmu. 1 bulan setelah semua asetku terjual dan uangnya kuserahkan pada Farel, sifatnya berubah 180 derajat. Dia semakin dingin, semakin jarang pulang. Dan hari yang paling terkutuk itu pun tiba. Hujan deras mengguyur kota sore itu. Aku sedang memasak sup ayam kesukaan Farel, berharap bisa memperbaiki hubungan kami yang merenggang. Tiba-tiba pintu depan terbuka kasar. Farel masuk, tapi dia tidak sendiri. Dia menggandeng seorang wanita muda, cantik, dan berpakaian seksi. Clarissa. Mas? Siapa dia? Tanyaku bingung, masih memegang sendok sayur. Farel menatapku dengan pandangan jijik yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia melempar sebuah koper besar ke hadapanku. Koperku. Mulai hari ini, kita cerai, ucapnya datar, tanpa perasaan. Apa? Mas bercandakan? Aku tertawa hambar, berharap ini mimpi buruk. Kenapa? Apa salahku? Kita baru aja lewatin masa sulit bareng-bareng. Utang kamu kan udah lunas. Utang? Farel tertawa terbahak-bahak, Clarissa pun ikut terkikik geli sambil menutup mulutnya. Kamu ini polos apa begosih? Indira? Nggak ada utang. Perusahaan aku baik-baik aja. Malah aku baru naik jabatan. Duniaku runtuh seketika. Lututku lemas. Maksud kamu? Uang hasil jual tanah dan perhiasan butut ibumu itu, Farel menunjuk wajahku, aku pakai buat beli apartemen mewah dan mobil baru buat Clarissa. Dia wanita yang pantas dampingin aku. Cantik, muda, berkelas. Bukan kayak kamu, kucel, ngebosenin, pembawa sial. Mas, tega kamu mas. Air mataku tumpah tak terbendung. Dadaku sesak luar biasa sampai rasanya sulit bernapas. Itu harta terakhir orang tuaku. Bodoh amat. Anggap aja itu bayaran karena kamu udah numpang hidup sama aku selama ini. Potong Farel kejam. Sekarang, keluar dari rumah ini. Ini rumahku. Aku mau tinggal sama Clarissa di sini sebelum apartemennya siap. Tapi ini lagi hujan deras. Mas, aku mau pergi kemana? Aku nggak punya uang sepeser pun. Semua udah aku kasih ke kamu. Ratapku memohon. Bukan urusanku. Mau tidur di kolong jembatan kek. Mau ngemis kek. Yang penting minggat dari sini. Clarissa maju selangkah, menendang koperku ke arah pintu. Dengarkan? Suamiku, ops, calon suamiku, udah ngusir kamu. Sana pergi, hus-hus. Farel menarik tanganku kasar, menyeretku keluar dari pintu rumah seperti menyeret karung sampah. Dia mendorongku hingga aku jatuh tersungkur di halaman yang becek. Hujan deras langsung membasahi tubuhku, menyamarkan air mata yang mengalir deras di pipiku. Jangan pernah tunjukin mukamu lagi di depanku, teriak Farel sebelum membanting pintu rumah tepat di depan wajahku. Aku tertinggal di sana, sendirian, kedinginan, dan hancur lebur. Malam itu, di bawah guyuran hujan badai, aku bersumpah demi nama almarhum ibu dan bapak. Aku tidak akan mati. Aku tidak akan menyerah. Aku akan bangkit, menjadi wanita yang jauh lebih kuat, lebih kaya, dan lebih berkuasa dari Farel. Dan suatu hari nanti, aku akan melihatnya merangkak di kakiku memohon ampun. Bayangan masa lalu itu perlahan memudar, berganti kembali dengan bayangan wajahku di cermin Presidential Suite. Aku menyeka setitik air mata yang tanpa sadar jatuh di pipi. Sakit itu masih ada, membekas seperti luka bakar yang tak akan pernah hilang. Tapi sakit itulah bahan bakarku. Sekarang, Farel dan Clarissa ada di sini. Di wilayah kekuasaanku. Mereka masuk ke kandang singa dengan sukarela. Aku tersenyum dingin pada bayanganku di cermin. Selamat datang di neraka kalian, Mas Farel, bisikku pelan. Dibuang di tengah hujan badai malam itu menjadi titik terendah dalam hidupku, namun sekaligus menjadi awal kebangkitanku. Selama setahun setelah pengusiran itu, aku berjuang mati-matian hanya untuk bertahan hidup. Aku yang dulu terbiasa mengurus rumah tangga, terpaksa bekerja serabutan. Mulai dari mencuci piring di warung tenda hingga berjualan kue keliling, semua kulakukan demi sesuap nasi. Rasa malu sudah lama kubuang.
Yang tersisa hanyalah dendam yang membara, menjadi bahan bakar agar aku tidak mati konyol di pinggir jalan. Tuhan tidak tidur. Doa orang teraniaya rupanya didengar oleh langit. Sebuah keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Seorang kerabat jauh dari pihak ibu, Tante Laras, yang tidak memiliki keturunan, meninggal dunia dan mewariskan sebagian besar aset propertinya kepadaku, karena akulah satu-satunya kerabat yang pernah merawatnya dengan tulus saat beliau sakit keras beberapa tahun silam. Warisan itu bukan berupa uang tunai yang melimpah, melainkan aset-aset properti yang terbengkalai dan butuh pengelolaan serius, termasuk tanah luas di pegunungan yang kini menjadi villa seruni. Dengan modal itu, aku belajar bisnis. Aku belajar menjadi keras. Aku belajar bahwa air mata tidak akan membayar tagihan. Dan di tengah perjalanan membangun kembali harga diriku, aku bertemu kembali dengan Zahra. Dia adalah teman masa SMA-ku yang kini menjadi pengacara handal spesialis kasus korupsi dan sengketa aset. Zahra lah yang membantuku mengurus legalitas warisan Tante Laras. Namun, lebih dari itu, Zahra adalah orang yang memberiku kunci untuk menghancurkan Farel. Sore itu, di kantor Zahra yang dipenuhi tumpukan berkas, dia menatapku dengan wajah serius. Di tangannya ada sebuah map tebal berwarna merah. "Indira, kamu yakin mau lihat ini?" tanya Zahra ragu. "Apa yang ada di dalam sini mungkin akan membuatmu mual." Aku mengangguk mantap. "Aku sudah melewati neraka, Zahra. Tidak ada yang bisa menyakitiku lagi. Aku perlu tahu seberapa busuk mantan suamiku itu. Aku ingin tahu apakah hidup mewahnya itu nyata atau hanya gelembung sabun." Zahra menghela napas panjang, lalu menyodorkan map itu padaku. "Aku sudah menyelidiki Farel sesuai permintaanmu. Awalnya aku cuma iseng mengecek status keuangannya, karena kamu bilang dia mengusirmu karena alasan bangkrut tapi besoknya langsung beli mobil. Ternyata, dugaanku benar. Farel itu penipu ulung." Tanganku gemetar saat membuka lembar demi lembar laporan investigasi itu. Mataku terbelalak membaca deretan angka dan fakta yang terpampang di sana. Ternyata, cerita tentang perusahaan bangkrut yang dia gunakan untuk memeras warisan orang tuaku adalah kebohongan total. Perusahaannya baik-baik saja. Uang warisanku murni dia pakai untuk foya-foya dan membayar uang muka apartemen Clarissa. Tapi yang lebih mengejutkan adalah fakta tentang kondisi keuangannya saat ini. Dia terlilit utang judi online. "Indira," jelas Zahra sambil menunjuk grafik transaksi rekening Farel yang mencurigakan. "Lihat ini. Hampir setiap malam ada aliran dana keluar ke situs-situs judi. Gajinya sebagai manajer memang besar, tapi tidak akan cukup untuk menutupi kekalahannya di meja judi dan gaya hidup hedon gundiknya itu. Clarissa menuntut tas branded tiap bulan, makan di restoran bintang 5 tiap minggu, dan liburan mewah. Lalu, dari mana dia dapat uang untuk membiayai semua itu kalau gajinya habis buat judi?" tanyaku heran. "Farel memang manajer, tapi gaya hidupnya seperti konglomerat." Zahra tersenyum miring, senyum seorang pemburu yang mendapatkan mangsanya. Dia membalik halaman terakhir laporan itu. "Disinilah letak senjata matimu, Indira. Farel melakukan penggelapan dana di perusahaannya, PT Damar Sejahtera. Dia memalsukan invoice atau tagihan." Aku membaca dokumen itu dengan seksama. Farel sering mengajukan klaim penggantian dana untuk kegiatan fiktif. Dia membuat laporan seolah-olah sedang menjamu klien penting atau mengadakan meeting luar kota, padahal uangnya dia pakai untuk liburan pribadi bersama Clarissa. "Lihat tanggal ini," tunjuk Zahra pada sebuah bukti transaksi hotel di Bali 3 bulan lalu. Di laporan kantor, dia menulis ini sebagai gathering divisi pemasaran. Tapi bukti di lapangan, dia check-in hanya berdua dengan Clarissa. Dia menggunakan kartu kredit perusahaan untuk membayar hotel, tiket pesawat, bahkan makan malam romantis mereka. Dia mencuri uang Pak Damar, bosnya sendiri, untuk memuaskan gundiknya. Darahku mendidih, tapi di saat yang sama, rasa puas menjalar di dadaku. Farel bukan hanya jahat, dia juga bodoh dan ceroboh. Dia menggali kuburannya sendiri. "Ini kriminal, Zahra," gumamku. "Sangat kriminal. Kalau Pak Damar tahu, Farel bukan cuma dipecat. Dia bisa membusuk di penjara minimal 5 tahun, sahut Zahra tegas. "Ini adalah senjata yang kamu cari. Farel sedang duduk di atas bom waktu, dan pemantiknya ada di tanganmu.
Aku menutup map merah itu dengan perlahan. Senyum dingin terukir di bibirku. Selama ini aku mengira Farel meninggalkanku karena aku kurang sempurna. Ternyata, dia hanyalah pecundang yang hidup dari hasil mencuri dan menipu. Dia merasa aman karena selama ini audit internal kantornya lemah. Terima kasih, Zahra. Simpan semua bukti ini. Jaga baik-baik, kataku sambil menatap tajam keluar jendela kantor Zahra. Aku akan menunggu momen yang tepat. Saat dia merasa paling tinggi, saat dia merasa paling berkuasa, aku akan ledakan bom ini tepat di wajahnya. Dan hari ini, saat aku melihat nama Farel di daftar tamu yang memesan Presidential Suite di Villa Seruni, aku tahu momen itu telah tiba. Farel memesan kamar termahal dengan menggunakan kartu kredit korporat atas nama PT Damar Sejahtera. Dia kembali mengulangi polanya, liburan mewah dengan uang curian. Bedanya, kali ini dia mencuri untuk membayar sewa di tempat milik wanita yang pernah dia buang. Kembali ke masa kini, di dalam ruang kerjaku yang luas dan nyaman di lantai atas Villa Seruni. Layar monitor CCTV menampilkan gambar lobi dan koridor menuju kamar. Aku bisa melihat Farel dan Clarissa berjalan menuju lift dengan langkah gontai. Tidak ada lagi tawa manja atau langkah angkuh seperti 10 menit yang lalu. Bahu Farel merosot, dan Clarissa tampak terus-menerus menoleh ke belakang seolah takut ada hantu yang mengejar. Wajah pucat mereka adalah hiburan tersendiri bagiku. Mereka pasti sedang bertanya-tanya, apakah aku akan langsung mengusir mereka? Apakah aku akan memanggil satpam untuk menyeret mereka keluar? Oh, tidak, Farel. Itu terlalu mudah. Itu terlalu cepat. Aku ingin kalian merasakan ketakutan yang merambat perlahan. Aku ingin kalian merasakan bagaimana rasanya berada di tempat yang indah namun terasa seperti penjara. Pintu ruanganku diketuk. Pak Wira masuk dengan wajah masih menyeratkan kegeraman. Bu Indira, panggilnya. Saya benar-benar tidak terima ibu dihina seperti tadi. Kenapa ibu membiarkan mereka check-in? Kalau ibu perintahkan sekarang, saya sendiri yang akan melempar koper mereka ke jalanan. Aku memutar kursi kerjaku menghadap Pak Wira, lalu tersenyum menenangkan. Sabar, Pak Wira. Mengusir mereka sekarang hanya akan membuat mereka malu sebentar. Lalu mereka akan pindah ke villa lain dan melupakan kejadian ini. Itu bukan hukuman yang setimpal. Pak Wira mengernyitkan dahi, namun dia tampak mulai paham bahwa aku memiliki rencana lain. Lalu, apa instruksi ibu? Aku berdiri, berjalan menuju jendela kaca yang menghadap ke area kolam renang pribadi Presidential Suite di bawah sana. Biarkan mereka menikmati fasilitas villa ini. Berikan pelayanan standar, tapi buat mereka merasa tidak nyaman secara psikologis. Dan yang paling penting, Pak Wira, saya butuh bantuan Bapak untuk masalah pembayaran. Pembayaran? Ya. Farel melakukan reservasi menggunakan kartu kredit perusahaan, bukan? Tanyaku memastikan, meskipun aku sudah tahu jawabannya dari data sistem. Benar, Bu. Kartu korporat platinum atas nama PT Damar Sejahtera. Saya ingin Bapak memblokir otorisasi kartu itu secara manual dari sistem kita saat mereka hendak check out nanti. Buat seolah-olah ada gangguan jaringan atau kartu itu ditolak oleh bank. Perintahku dengan nada dingin. Pastikan dia tidak bisa menggunakan uang kantornya untuk membayar tagihan di sini. Dia harus membayar dengan uang pribadinya, atau dia tidak bisa keluar dari sini. Mata Pak Wira berbinar mengerti. Baik, Bu. Saya paham. Kalau kartunya ditolak, dia pasti panik karena tagihan Presidential Suite semalam saja sudah puluhan juta, belum termasuk deposit dan layanan tambahan. Tepat sekali. Dan satu lagi, lanjutku sambil mengambil ponselku dari meja. Siapkan rekaman CCTV di area lobi tadi. Simpan baik-baik. Itu bukti perilaku buruk mereka terhadap pemilik properti, yang bisa kita gunakan jika mereka mencoba memutarbalikkan fakta di media sosial. Clarissa itu tipe yang suka bermain drama di internet. Siap laksanakan, Bu. Pak Wira mengangguk hormat lalu berbalik keluar ruangan untuk menjalankan tugasnya. Setelah Pak Wira pergi, aku kembali duduk dan menatap layar ponselku. Jari jempolku melayang di atas sebuah nama di daftar kontak, Pak Damar. Sudah saatnya menarik pelatuk selanjutnya. Aku dan Pak Damar sebenarnya sudah saling mengenal sejak 6 bulan lalu. Beliau pernah tertarik membeli salah satu lahan milikku,
dan sejak itu kami menjalin hubungan bisnis yang baik. Ironisnya, dia tidak pernah tahu bahwa manajer keuangannya yang brengsek itu adalah mantan suamiku, dan aku pun baru mengetahuinya setelah Zahra melakukan investigasi. Dunia ini memang sempit, dan aku akan menjepit Farel di sudut tersempitnya. Aku menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar 3 kali sebelum suara berat dan wibawa menyapa di ujung sana. Halo, selamat sore, Bu Indira. Tumben sekali menelepon. Ada kabar baik soal lahan di selatan? Tanya Pak Damar ramah. Aku mengatur suaraku agar terdengar profesional namun mendesak. Selamat sore, Pak Damar. Maaf mengganggu waktu istirahat Bapak. Bukan soal lahan, Pak. Tapi ada sesuatu yang cukup mendesak dan sensitif. Ini menyangkut integritas keuangan perusahaan Bapak. Hening sejenak di seberang sana. Nada suara Pak Damar langsung berubah serius. Maksud Ibu apa? Keuangan perusahaan saya? Pak Damar sedang ada waktu luang malam ini atau besok pagi? Kebetulan saya sedang berada di Villa Seruni. Ada hal yang perlu saya tunjukkan secara langsung. Ini terkait salah satu karyawan Bapak yang kebetulan juga sedang berada di villa saya saat ini. Ujarku hati-hati, memancing rasa penasarannya tanpa membuka semua kartu. Karyawan saya? Siapa? Manajer keuangan Bapak. Val. Dia sedang menginap di Presidential Suite bersama pasangannya. Dan saya rasa Bapak perlu melihat sendiri bagaimana dia menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Jawabku. Terdengar helaan napas kasar dari ujung telepon. Farel? Dia bilang pada saya sedang survei lapangan untuk proyek di Bandung. Jadi dia ada di villa Ibu sekarang? Benar, Pak. Dan dia menggunakan kartu kredit perusahaan untuk memblokir kamar termahal kami. Saya punya bukti tagihannya jika Bapak ingin melihat. Kurang ajar, umpat Pak Damar tertahan. Saya sudah curiga dengan laporan keuangannya beberapa bulan ini, tapi saya belum punya bukti konkret. Bu Indira, saya akan berangkat ke sana sekarang juga. Tahan dia. Jangan biarkan dia pergi sebelum saya sampai. Tenang saja, Pak. Dia tidak akan kemana-mana. Saya sudah siapkan sambutan yang hangat untuk Bapak besok pagi, kataku menenangkan. Terima kasih informasinya, Bu Indira. Saya berhutang budi pada Ibu. Sampai ketemu di sana. Sambungan telepon terputus. Aku meletakkan ponsel di meja dan menyandarkan punggungku di kursi kulit yang empuk. Rasanya begitu melegakan. Jaring sudah ditebar. Perangkap sudah dipasang. Aku melirik kembali ke layar CCTV. Terlihat Farel sedang menelepon seseorang di balkon kamar dengan wajah tegang, sementara Clarissa duduk cemberut di sofa sambil melempar bantal. Mereka pasti sedang berdebat. Mungkin Farel sedang mencoba mencari pinjaman uang ke teman-temannya untuk berjaga-jaga, atau mungkin dia sedang memarahi Clarissa karena memilih villa ini. Apapun yang mereka lakukan, itu sia-sia. Mereka adalah tikus yang sudah masuk ke dalam labirin tanpa jalan keluar. Dan aku, sang pemilik labirin, hanya tinggal menunggu waktu untuk menutup satu-satunya pintu keluar yang tersisa. Malam ini aku akan tidur nyenyak. Tapi aku yakin, Farel dan Clarissa tidak akan bisa memejamkan mata sedetik pun. Ketakutan akan masa depan yang suram sudah mulai membayangi mereka, meskipun mereka belum tahu badai sebesar apa yang akan menghantam esok hari. Malam semakin larut di kaki gunung. Kabut tebal mulai turun menyelimuti Villa Seruni, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Bagi tamu-tamu lain, ini adalah suasana romantis untuk meringkuk di balik selimut tebal sambil menikmati coklat panas. Namun, aku pastikan malam ini akan menjadi malam yang panjang dan menyiksa bagi Farel dan Clarissa. Aku duduk santai di ruang kontrol keamanan bersama Pak Wira. Di layar monitor, aku bisa melihat koridor depan Presidential Suite. Sun. Tapi aku tahu, di dalam sana, api neraka mulai tersulut. Sudah dilaksanakan, Pak Wira? Tanyaku sambil menyesap teh jahe hangat. Pak Wira mengangguk sambil tersenyum tipis. Sudah, Bu. Teknisi kami sudah memutus aliran air panas khusus ke suite mereka. AC sentral juga sudah kami kunci di suhu terendah, 16 derajat, dan tombol pengaturnya di kamar sudah kami nonaktifkan. Mereka tidak akan bisa mematikannya kecuali mematikan listrik total, yang artinya mereka akan gelap gulita. Bagus. Biarkan mereka merasakan dinginnya malam tanpa kehangatan cinta palsu mereka.
gumamku. Tak lama kemudian, telepon di meja resepsionis, yang terhubung ke speaker di ruang kontrol, berbunyi. Lampu indikator menunjukkan panggilan dari Presidential Suite. Resepsionis malam, seorang gadis bernama Sari, mengangkatnya dengan tenang sesuai instruksiku. Halo, resepsionis. Ada yang bisa dibantu? Sapa Sari ramah. Suara Farel terdengar meledak-ledak di seberang sana. Heh, ini gimana sih villa mahal fasilitas kayak sampah? Air panas mati. Saya mau mandi malah keluar air es. Terus ini AC-nya rusak ya? Dingin banget nggak bisa dikecilkan. Istri saya sampai menggigil. Aku tertawa kecil mendengar dia menyebut Clarissa sebagai istri. Betapa hinanya gelar itu dia sematkan pada wanita perusak. Mohon maaf, Bapak, jawab Sari dengan nada yang sangat sopan namun robotik. Kebetulan sedang ada pemeliharaan sistem pemanas air mendadak untuk jalur VIP. Mungkin baru nyala besok pagi. Untuk AC, teknisi kami sudah pulang semua, Pak. Jadi tidak bisa diperbaiki malam ini. Silakan gunakan selimut tambahan yang ada di lemari. Apa? Gila kamu ya? Saya bayar mahal-mahal di sini. Panggil manajer kamu, bentak Farel. Manajer kami sudah istirahat. Pak, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Selamat malam. Klik. Sari menutup telepon sepihak. Di layar CCTV, aku melihat pintu kamar terbuka kasar. Farel keluar dengan hanya memakai handuk kimono, wajahnya merah pada menahan marah. Dia tampak bingung, mau melabrak lobi tapi kedinginan, mau masuk lagi juga kedinginan. Akhirnya dia masuk kembali sambil membanting pintu. Sekarang, saatnya hidangan utama. Aku mengeluarkan ponselku. Di galeri, tersimpan sebuah file audio yang kudapat dari Zahra bulan lalu. Itu adalah hasil sadapan telepon Farel dengan salah satu teman judinya. Dalam percakapan itu, Farel menumpahkan segala kekesalannya tentang Clarissa. Aku tahu nomor WhatsApp Clarissa dari data reservasi yang mereka isi saat check-in. Dengan jari yang mantap, aku mengirimkan file audio itu ke nomor Clarissa. Tanpa kata pengantar. Hanya file kosong. Biarkan dia mendengarnya sendiri. 5 menit berlalu. Hening. Tiba-tiba, suara teriakan histeris terdengar samar-samar bahkan sampai ke ruang kontrol. Aku membesarkan volume audio CCTV koridor. Jadi aku cuma mainan buat kamu? Itu suara Clarissa. Melengking tinggi penuh emosi. Dengerin dulu, yang itu rekayasa. Itu suara diedit. Suara Farel terdengar panik, berusaha membela diri. Aku memejamkan mata, menikmati drama ini. Dalam rekaman itu, suara Farel terdengar sangat jelas berkata, "Ah, si Clarissa itu cuma menang cantik doang, bro. Otaknya kosong. Boros lagi. Gue sebenarnya udah muak sama rengekannya minta tas ini itu. Kalau bukan karena dia pinter diranjang dan gue butuh gandengan buat pamer ke teman-teman kantor, udah gue tendang dia dari dulu. Lagian gue belum nemu ganti yang lebih oke aja." Kata-kata itu pasti menghunjam jantung Clarissa lebih tajam daripada pisau. Wanita yang merasa dirinya ratu itu baru saja sadar bahwa dia hanyalah barang pajangan bagi Farel. Bohong. Itu suara kamu. Kamu bilang aku boros? Kamu bilang aku bodoh? Suara barang pecah belah terdengar beradu dengan lantai. Kurang ajar kamu, Mas. Aku udah ninggalin keluargaku demi kamu, dan kamu ngomong kayak gitu di belakangku. Sayang, sumpah, itu aku lagi mabuk. Aku cuma asal ngomong biar nggak diledekin teman. Mabuk alasanmu. Keluar kamu. Aku benci sama kamu. Pintu kamar suite terbuka lagi. Kali ini Clarissa mendorong Farel keluar dengan kasar. Farel hampir terjungkal menabrak tembok koridor. Beberapa vas bunga hias di dekat pintu ikut terguling dan pecah berantakan. Clarissa, buka pintunya. Dingin, gila, teriak Farel sambil menggedor-gedor pintu. Tapi pintu itu terkunci rapat dari dalam. Farel berdiri di koridor dengan wajah frustrasi. Dia kedinginan, malu, dan panik. Dia menoleh ke kanan dan kiri, takut ada orang yang melihat. Sayangnya, dia tidak sadar bahwa mata kamera di sudut plafon sedang merekam setiap detiknya. Malam itu, Farel terpaksa tidur meringkuk di sofa lobi koridor depan kamarnya sendiri seperti gelandangan,
persis seperti doa buruk yang dia ucapkan padaku tadi siang. Sementara di dalam kamar, Clarissa terus menangis meraung-raung, meratapi nasibnya yang ternyata hanya dianggap sampah oleh lelaki yang dia banggakan. Serangan psikologis tahap pertama berhasil. Mental mereka sudah hancur. Kepercayaan di antara mereka sudah retak total. Mereka bukan lagi tim yang solid. Besok pagi, saat aku melancarkan serangan terakhir, mereka tidak akan punya siapa-siapa lagi untuk saling bersandar. Mereka akan hancur sendiri-sendiri. Matahari pagi bersinar cerah, sangat kontras dengan wajah dua manusia yang kini berdiri di depan meja resepsionis. Farel dan Clarissa terlihat berantakan. Farel dengan mata panda yang hitam dan rambut acak-acakan, karena tidur di sofa koridor yang keras dan dingin. Clarissa dengan mata bengkak bekas menangis semalaman, bedaknya luntur, dan gaunnya kusut. Tidak ada lagi pasangan elit yang kemarin masuk dengan dagu terangkat. Yang ada hanyalah dua orang yang ingin segera kabur dari tempat ini. Aku berdiri agak jauh, di dekat tangga melingkar, memperhatikan mereka bersama Zahra. Zahra memegang sebuah map biru dengan erat. "Saya mau check out sekarang," bentak Farel pada Sari di resepsionis. Suaranya serak. "Hitung semuanya cepat. Saya ada urusan penting." Sari mengangguk sopan, jemarinya menari lincah di atas keyboard komputer. "Baik, Pak Farel. Mohon ditunggu sebentar. Kami sedang merekap tagihan termasuk biaya room service dan ganti rugi kerusakan properti." "Kerusakan apa maksudmu?" tanya Clarissa ketus, suaranya masih sengau. "Vas bunga keramik dinasti Ming di koridor yang pecah semalam, dan lampu tidur kristal di kamar yang ditemukan hancur di lantai." "Bu," jawab Sari tenang tanpa rasa takut. "Total tagihan untuk menginap 1 malam di Presidential Suite, makan malam, dan ganti rugi kerusakan adalah Rp38.500.000. Mata Farel melotot nyaris keluar. "Apa? 38 juta? Kamu mau merampok saya? Vas bunga macam apa harganya semahal itu?" "Itu barang impor asli, Pak. Sudah tercantum dalam inventaris yang Bapak tanda tangani saat check-in bahwa segala kerusakan ditanggung tamu," jawab Sari tegas. Farel menggeram marah. Tangannya gemetar saat merogoh dompet. Dia mengeluarkan kartu kredit platinum berwarna hitam. Kartu perusahaan. Aku tersenyum tipis melihatnya. Dia masih berani menggunakan uang curian di detik-detik terakhir. "Gesek ini, cepat," perintah Farel kasar. Sari menerima kartu itu dan memasukkannya ke mesin EDC. Hening sejenak. Mesin itu berbunyi bip-bip panjang. Kertas truk kecil keluar dengan tulisan merah. "Maaf, Pak. Transaksi ditolak," ucap Sari sambil mengembalikan kartu itu. Keterangannya declined by issuer. Mungkin limitnya habis atau diblokir bank. Wajah Farel memucat. "Nggak mungkin. Limitnya masih ratusan juta. Coba lagi." Sari mencoba sekali lagi. Hasilnya sama. Ditolak. Pak Wira sudah menjalankan tugasnya dengan sempurna memblokir terminal khusus untuk nomor kartu itu. "Nggak bisa, Pak. Silakan pakai metode pembayaran lain. Tunai atau kartu debit pribadi," kata Sari. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipis Farel. Clarissa menatap Farel dengan tatapan curiga dan jijik. "Mas, jangan bilang kamu nggak punya duit. Kamu bilang kamu kaya. Bayar dong. Aku mau pulang." "Diam kamu," bentak Farel. Dia panik. Dia tidak punya uang tunai sebanyak itu. Rekening pribadinya sudah kosong melompong dimakan judi slot. Di saat kepanikan memuncak itulah, aku melangkah maju. Suara hak sepatuku terdengar tegas memecah ketegangan. "Ada masalah apa ini? Pagi-pagi kok sudah ribut?" tanyaku dengan nada tenang yang berwibawa. Farel dan Clarissa menoleh kaget. Mereka melihatku yang kini tampil prima dengan setelan blazer formal, tampak segar dan dominan. Berbeda jauh dengan mereka yang seperti kain pel basah. "Indira?" desis Farel. "Pasti ini ulah kamu kan? Kamu sengaja ngerjain aku. Mesin EDC kamu yang rusak." Aku tertawa renyah. "Mesin kami baik-baik saja, Mas. Buktinya tamu lain lancar pembayarannya. Mungkin rekening kamu yang bermasalah. Atau lebih tepatnya, rekening perusahaan yang kamu curi itu sudah tahu kalau sedang disalahgunakan." Farel terkesiap. "Maksud kamu apa?"
Jangan sembarangan nuduh ya. Itu kartu pribadiku. Zahra melangkah maju dari belakangku. Dia melempar map biru yang dipegangnya ke atas meja resepsionis, tepat di depan wajah Farel. Pribadi apanya? Farel? Suara Zahra terdengar tajam seperti silet. Kartu korporat PT. Damar Sejahtera. Nomor seri sekian-sekian. Itu fasilitas kantor untuk operasional, bukan untuk bawa gundik liburan. Farel mundur selangkah, kakinya gemetar. Kakakmu? Zahra? Kamu ngapain di sini? Aku pengacara Indira, sekaligus kuasa hukum yang ditunjuk untuk mengaudit aset-aset Indira yang dulu kamu jual paksa. Jawab Zahra dingin. Dia membuka map itu, memperlihatkan deretan bukti transfer dan foto-foto invoice palsu. Dan dalam prosesnya, kami menemukan fakta menarik. Kamu bukan cuma suami yang buruk, tapi juga karyawan yang korup. Clarissa merebut kertas itu dan membacanya. Matanya terbelalak. Transfer ke situs, bola 88. Transfer ke Slotsus. Total kerugian perusahaan 2 miliar. Clarissa menatap Farel dengan horor. Jadi selama ini, mobil yang kamu kasih ke aku, apartemen itu, semuanya hasil nipu? Kamu nggak punya apa-apa. Bukan gitu, sayang. Ini fitnah. Mereka memalsukan data. Farel berteriak histeris, tapi suaranya terdengar sumbang. Bukti transfer ini resmi dari bank, Farel. Dan lihat ini, aku menunjuk 1 lembar kertas. Surat pemberitahuan pemecatan sepihak. Sebenarnya ini belum dirilis resmi oleh kantor kamu. Tapi karena kamu sudah tertangkap basah menyalahgunakan aset kantor di sini, saya rasa kamu perlu tahu duluan. Kamu nggak punya hak. Farel mencoba meraih map itu untuk merobeknya, tapi Pak Wira dengan sigap menahan tangannya. Lepasin saya mau pergi, teriak Farel meronta-ronta. Anda belum bayar tagihan, Pak, kata Pak Wira tegas, cengkeramannya kuat di lengan Farel. Saya nggak punya uang. Puas kalian? Saya nggak punya uang. Farel akhirnya mengaku, suaranya pecah menjadi tangisan frustrasi. Dia jatuh berlutut di lantai lobi yang dingin. Harga dirinya hancur lebur di depan mantan istri yang dulu dia hina, gembel. Aku menatapnya dari atas ke bawah dengan tatapan datar. Tidak ada rasa kasihan sedikit pun. Kasihannya, gayanya selangit, ternyata aslinya gali lubang tutup lubang. Kemarin siapa yang bilang saya gembel? Sekarang lihat, siapa yang mengemis di lantai villa saya. Clarissa mundur menjauh dari Farel seolah Farel adalah penyakit menular. Najis. Gue nyesel kenal sama lo. Dasar penipu miskin. Teriak Clarissa sambil melempar tas tangannya ke arah Farel. Keributan itu menarik perhatian tamu-tamu lain yang sedang sarapan. Mereka mulai berkerumun, berbisik-bisik, dan beberapa mulai mengeluarkan ponsel untuk merekam. Farel menunduk dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya. Tapi pertunjukan belum selesai. Pukulan terakhir, palu godam yang sesungguhnya, baru saja tiba di pelataran parkir. Mobil Alphard hitam berhenti tepat di depan pintu lobi. Pintu terbuka, dan sosok pria parubaya dengan wajah yang sangat familiar bagi Farel keluar dengan langkah lebar dan wajah merah pada menahan amarah. Farel mendongak, dan saat melihat siapa yang datang, wajahnya berubah menjadi abu-abu seolah nyawanya baru saja dicabut. Pak Damar, bisik Farel gemetar. Aku tersenyum puas. Selamat pagi, Pak Damar. Karyawan Bapak sudah siap untuk dievaluasi. Waktu seolah berhenti berputar di lobi Villa Seruni. Detik yang biasanya berlalu cepat, kini merambat lambat seperti tetesan air di ujung kran yang rusak. Udara pagi yang seharusnya segar, kini terasa berat dan menyesakan, seolah oksigen di ruangan ini telah disedot habis oleh ketegangan yang memuncak. Aku berdiri tegak di samping pilar marmer, melipat kedua tanganku di dada. Mataku tak lepas menatap pintu masuk lobi yang terbuka lebar. Cahaya matahari pagi menyinari mobil Alphard hitam, mengkilap yang baru saja berhenti di pelataran. Mesin mobil itu masih menderu halus, memecah keheningan yang mencekam di antara kami. Farel, yang baru saja dipermalukan karena kartu kreditnya ditolak dan kebohongannya terkuak, kini tampak seperti onggokan daging tak bertulang di lantai. Wajahnya yang tadi merah karena marah, kini berubah menjadi abu-abu pucat.
Dia tahu mobil siapa itu. Dia hafal betul plat nomor itu. Itu adalah kendaraan dinas milik orang yang memegang nyawa karirnya di ujung jari. Pintu penumpang mobil itu terbuka. Sebuah sepatu kulit hitam mahal menginjak aspal dengan tegas. Lalu, muncullah sosok itu. Pak Damar. Biasanya, Pak Damar adalah sosok yang tenang dan berwibawa. Namun hari ini, aura yang dipancarkannya adalah aura badai. Wajahnya merah pada menahan amarah yang meluap-luap. Rahangnya mengeras, urat-urat di lehernya menonjol. Di belakangnya, dua orang asisten berbadan tegap turun dengan sigap, membawa tumpukan map tebal yang aku tahu berisi, vonis mati, bagi Farel. Langkah kaki Pak Damar menggema di lantai lobi. Ta. Setiap langkahnya seperti detak jarum jam menuju kiamat bagi Farel. Farel mendongak perlahan. Matanya nanar, dipenuhi ketakutan murni yang membuat bulu kuduk berdiri. Bibirnya gemetar hebat, mencoba membentuk kata-kata namun tak ada suara yang keluar. Pak Damar. Akhirnya suara itu lolos dari tenggorokannya, terdengar seperti cicitan tikus yang terinjak. Bapak kok ada di sini? Pak Damar tidak langsung menjawab. Dia berhenti tepat 2 meter di depan Farel. Tatapannya bukan tatapan seorang atasan kepada bawahan, melainkan tatapan seseorang yang melihat kotoran menjijikan di ujung sepatunya. Kamu tanya saya kenapa ada di sini? Suara Pak Damar rendah, namun getarannya terasa hingga ke tulang rusuk. Seharusnya saya yang bertanya, Farel. Apa yang kamu lakukan di sini? Di jam kerja? Di villa mewah ini? Menggunakan fasilitas kantor saya? Farel mencoba bangkit berdiri, namun kakinya terlalu lemas sehingga dia hanya bisa berlutut. Dia merangkak sedikit mendekat, mencoba meraih tangan Pak Damar. Pak, saya bisa jelaskan. Ini semua salah paham. Pak, saya sedang survei lokasi. Ya, benar. Saya survei lokasi untuk gathering kantor bulan depan. Sumpah, Pak. Bohong, potong Pak Damar keras. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan lobi yang berplafon tinggi itu. Beberapa tamu yang sedang sarapan di restoran samping lobi mulai berdiri, tertarik dengan keributan itu. Staf villa pun berhenti bekerja, menyaksikan drama nyata di hadapan mereka. Pak Damar memberi isyarat pada asistennya. Asisten itu maju dan menyerahkan map tebal berwarna merah kepada Pak Damar. Dengan gerakan kasar, Pak Damar melempar isi map itu tepat ke wajah Farel. Brak! Ratusan lembar kertas berhamburan di udara, melayang-layang seperti salju kertas sebelum jatuh menutupi tubuh Farel yang gemetar. Itu bukan kertas biasa. Itu adalah bukti-bukti kejahatan. Rekening koran, bukti transfer, foto-foto check-in hotel, tagihan klub malam, dan laporan audit forensik yang dilakukan semalam suntuk. Survei lokasi kamu bilang? Pak Damar menunjuk salah satu kertas yang jatuh di dekat lutut Farel. Coba kamu baca itu. Itu bukti transaksi jam 2 pagi di sebuah situs judi online, Zoo Slot. 50 juta rupiah dalam satu kali transfer. Menggunakan rekening operasional proyek jembatan di Kalimantan. Apa hubungannya judi slot dengan survei lokasi? Hah? Farel terkesiap. Wajahnya semakin pucat, seolah darah berhenti mengalir di tubuhnya. Itu. Dan ini. Pak Damar menendang tumpukan kertas lainnya. Tagihan pembelian tas Hermes seharga 150 juta rupiah bulan lalu. Tertulis di laporan keuangan sebagai biaya entertainment klien prioritas. Sejak kapan klien kita minta disogok tas perempuan, Farel? Atau klien itu bernama Clarissa? Mendengar namanya disebut, Clarissa yang sejak tadi berdiri mematung di dekat pilar besar mencoba menyusutkan tubuhnya. Dia terlihat seperti maling yang tertangkap basah. Wajah cantiknya yang biasa dipoles make-up tebal kini, luntur oleh keringat dingin dan air mata ketakutan. Farel menoleh ke arah Clarissa, lalu kembali menatap Pak Damar dengan pandangan memelas. Air mata mulai membanjiri pipinya. Pak, ampun, Pak. Saya hilaf. Saya terpaksa, Pak. Saya diperas. Ya, saya diperas sama perempuan itu. Dia mengancam saya. Mata Clarissa membelalak lebar. Dia tidak terima disalahkan begitu saja. Rasa takutnya berubah menjadi kemarahan histeris. Dia maju selangkah,
menunjuk wajah Farel dengan jari telunjuknya yang berkuku panjang. "Heh, mulutmu dijaga ya, Farel," jerit Clarissa, suaranya melengking tinggi menyakitkan telinga. "Siapa yang meras siapa? Kamu yang datang ke aku, ngaku-ngaku direktur kaya raya. Kamu yang janjiin aku apartemen, mobil, dan hidup mewah. Aku nggak pernah minta kamu nyuri uang kantor. Kamu sendiri yang sok jagoan mau gaya-gayaan padahal aslinya kere." "Diam kamu," bentak Farel, berbalik menyerang Clarissa. "Kalau bukan karena rengekan kamu yang minta tas brandy tiap bulan, aku nggak bakal nekat korupsi. Kamu lintah darat. Kamu yang ngabisin uangku." "Halah, dasar banci. Beraninya nyalahin perempuan. Kalau nggak mampu biayain gaya hidup aku, ya bilang dari awal. Jangan nipu," balas Clarissa tak kalah sengit. Dia mengambil tas tangannya dan memukulkannya ke bahu Farel berkali-kali. Pemandangan itu sungguh menyedihkan sekaligus memuaskan. Dua orang yang dulu bersatu padu menghancurkan hidupku, mengusirku saat hujan badai, kini saling mencabik satu sama lain seperti anjing liar yang berebut tulang busuk. Mereka saling menyalahkan, saling membuka aib, tanpa sadar bahwa mereka sedang mempermalukan diri sendiri di hadapan puluhan pasang mata. Tamu-tamu villa mulai mengeluarkan ponsel mereka. Kilatan lampu flash kamera mulai terlihat. Beberapa bahkan melakukan siaran langsung di media sosial. "Gila, itu kan selebgram yang suka pamer unboxing," bisik seorang tamu wanita pada temannya, tapi suaranya cukup keras terdengar. "Ternyata barangnya hasil korupsi lakinya? Malu banget." "Iya, mana lakinya ternyata cuma karyawan yang gelapkan dana. Kirain CEO beneran." "Halu tingkat dewa," sahut temannya. Bisikan-bisikan itu seperti jarum yang menusuk telinga Clarissa. Dia yang gila hormat dan validasi sosial, tidak tahan mendengar cemoohan itu. Dia menutupi wajahnya dengan rambut, lalu mencoba mengambil langkah 1000. Dia melihat celah di antara kerumunan staf villa, menuju pintu samping yang mengarah ke parkiran. "Gue harus pergi, gue nggak mau ada di sini," gumam Clarissa panik. Dia mulai berlari kecil, menyeret koper kabinnya. Namun, matanya tertuju pada meja pajangan di dekat pintu keluar. Di sana, tergeletak satu set sendok dan garpu perak antik berlapis emas murni, hiasan khas Villa Seruni yang bernilai jutaan rupiah. Entah setan apa yang merasukinya. Mungkin karena dia tahu Farel sudah bangkrut dan dia butuh uang untuk ongkos pulang. Tangan panjangnya menyambar set peralatan makan itu dan memasukkannya paksa ke dalam tas Hermesnya yang terbuka. Tindakan itu sangat cepat, tapi tidak cukup cepat untuk lolos dari pengawasan CCTV dan mata tajam Pak Wira. "Tahan wanita itu," teriak Pak Wira lantang. Dua petugas keamanan bertubuh kekar yang berjaga di pintu samping langsung bergerak sigap. Mereka menghadang langkah Clarissa. Salah satu satpam mencengkeram lengan Clarissa dengan kuat. "Lepasin. Apa-apaan sih kalian? Aku mau pulang." "Jangan pegang-pegang. Najis tahu?" teriak Clarissa meronta-ronta seperti orang kesurupan. "Maaf, Bu. Kami melihat Ibu mengambil aset properti villa," ucap satpam itu tegas. "Fitnah. Siapa yang ngambil? Kalian nuduh sembarangan karena aku cantik ya?" Clarissa masih mencoba gaslighting petugas. Pak Wira berjalan mendekat dengan tenang. Tanpa banyak bicara, dia menarik tas Hermes Clarissa dan membalikannya. Isinya tumpah ruah ke lantai marmer. Klontang, klontang. Suara logam beradu dengan lantai terdengar nyaring. Di antara lipstik, bedak, dan tisu, tergeletak jelas 3 buah sendok perak berlapis emas dan sebuah asbak kristal kecil milik villa. Hening. Semua mata tertuju pada barang bukti itu. Clarissa mematung. Wajahnya yang tadi merah karena marah, kini putih pucat seperti mayat. Dia tertangkap basah. Bukan sebagai pelakor, bukan sebagai penikmat uang korupsi, tapi sebagai maling sendok. Kehinaan yang paling dasar. "Ya ampun," gumam Sari, resepsionis, sambil menutup mulutnya tak percaya. "Maling sendok? Serius?" Gayanya selangit, kelakuannya kayak klepto pasar. Ledakan tawa dan cemoohan pun pecah dari para tamu yang menonton. "Woi, Mbak. Tas Hermes tapi nyolong sendok. Nggak malu?" teriak salah satu tamu pria. "Videoin. Videoin. Viral nih, sosialita maling asbak."
seru remaja yang sedang merekam dengan ponselnya. Clarissa jatuh terduduk. Dia menangis meraung-raung, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Rasa malunya sudah mencapai ubun-ubun. Dia ingin bumi menelannya saat itu juga. Sementara itu, Farel masih berlutut di depan Pak Damar, tidak mempedulikan nasib Clarissa. Dia kembali memeluk kaki Pak Damar, menangis tersedu-sedu. Air matanya membasahi celana bahan Pak Damar yang mahal. "Pak Damar, tolong saya, Pak. Saya janji balikin semuanya. Saya jual ginjal kalau perlu. Jangan polisikan saya, Pak. Saya punya orang tua yang sakit jantung, Pak. Kalau mereka tahu saya di penjara, mereka bisa mati, Pak." Aku melangkah maju mendekati mereka. Suara hak sepatuku yang mengetuk lantai membuat Farel menoleh. Dia menatapku dengan mata sembab yang penuh harap. Seolah-olah aku adalah satu-satunya malaikat penolong yang tersisa. "Indira?" panggilnya parau. "Dek, tolong Mas. Bilang sama Pak Damar, tolong cabut laporannya. Kamu kan baik, Dek. Kamu istri yang paling pengertian. Dulu kamu rela jual warisan demi Mas. Kan? Tolong sekali ini saja, Dek. Mas janji bakal rujuk sama kamu. Mas bakal tinggalin Clarissa. Kita mulai dari awal lagi ya." Aku menatapnya tak percaya. Betapa tebalnya muka laki-laki ini. Setelah semua yang dia lakukan, mengusirku, menghinaku gembel, berselingkuh, dia masih berani menawarkan rujuk, seolah itu adalah hadiah bagiku. Aku berjongkok di hadapannya, agar mataku sejajar dengan matanya. Jarak wajah kami hanya beberapa sentimeter. Aku bisa mencium bau parfum mahalnya yang kini bercampur dengan bau keringat ketakutan. "Farel," ucapku lembut, namun dengan nada sedingin es. "Kamu bilang kamu mau rujuk." Farel mengangguk antusias, secercah harapan muncul di matanya. "Iya, Dek. Iya. Kita nikah lagi. Aku sadar sekarang, cuma kamu yang tulus. Clarissa itu setan. Aku mau balik sama kamu. Kamu kan sekarang kaya, kita bisa hidup bahagia, Dek." Aku tersenyum. Senyum yang sangat manis. "Kamu pikir aku butuh kamu?" Senyum Farel memudar. "Kamu pikir setelah aku bangkit dari lumpur, membangun kerajaan bisnisku sendiri, dan menjadi wanita terhormat, aku mau memungut kembali sampah yang sudah kubuang?" Aku tertawa kecil, tawa yang menusuk. Farel, sadarlah. Tawaranmu itu bukan hadiah. Itu penghinaan." Aku berdiri tegak kembali, menatapnya dari ketinggian. "Dan soal orang tuamu yang sakit jantung, bukankah 3 tahun lalu kamu bilang orang tuaku, mati saja biar warisannya cepat cair? Karma itu adil, Mas. Apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai." Kamu tega, Indira," bisik Farel, air matanya menetes lagi. "Mana Indira yang lembut dulu?" "Indira yang lembut sudah mati saat kamu mengusirnya ke tengah hujan badai," jawabku tegas. "Yang berdiri di depanmu sekarang adalah pemilik villa Seruni. Dan kamu, hanyalah tamu yang tidak diinginkan." Saat itulah, suara sirine yang meraung-raung semakin dekat terdengar. Bunyi yang khas dan menakutkan bagi para pendosa. 2 mobil patroli polisi masuk ke area pelataran lobi, lampu rotarinya yang biru menyala-nyala memantul di kaca-kaca villa. Zahra, yang sedari tadi berdiri diam di samping Pak Damar sambil memegang berkas, melirik arlojinya. "Tepat waktu," gumamnya puas. 4 orang polisi berseragam lengkap turun dari mobil. Mereka berjalan tegap memasuki lobi, sepatu laras mereka berbunyi keras. Aura otoritas mereka membuat kerumunan tamu menyisih memberi jalan. Komandan polisi itu mendekati Pak Damar dan memberi hormat. "Selamat pagi, Pak Damar. Kami menerima laporan Bapak." "Pagi, Pak Komandan," jawab Pak Damar tegas. Dia menunjuk Farel yang masih berlutut lemas. "Ini tersangkanya, Fal. Atas dugaan penggelapan dana perusahaan sebesar 3,2 miliar rupiah, pemalsuan dokumen, dan penipuan." Polisi itu mengangguk, lalu menoleh ke arah Farel. "Saudara Farel, Anda kami tangkap. Anda berhak diam. Segala perkataan Anda dapat digunakan untuk melawan Anda di pengadilan. Anda juga berhak didampingi pengacara." Farel tidak melawan saat polisi menarik tangannya ke belakang. Dia terlalu lemas,
terlalu hancur. Bunyi klik dari borgol besi yang mengunci pergelangan tangannya terdengar sangat nyaring di ruangan yang hening itu. Itu adalah bunyi tamatnya riwayat seorang Farel. Sementara itu, 2 polisi lainnya menghampiri Clarissa. "Saudari juga kami amankan," kata polisi itu. "Atas laporan percobaan pencurian dengan pemberatan, serta dugaan penadahan aliran dana hasil kejahatan saudara Farel." Enggak mau. Lepasin." Clarissa menjerit histeris saat tangannya ditarik kasar. Dia menendang-nendang udara, gaunnya tersingkap berantakan, memperlihatkan betapa hilangnya harga dirinya. "Aku bukan maling. Aku korban. Bapak saya pejabat. Kalian bakal nyesel." "Silakan jelaskan di kantor polisi, Mbak," jawab polisi itu datar sambil memasangkan borgol. Saat mereka berdua digiring keluar lobi, para tamu yang menonton serentak bersorak. Syukurin. Maling berdasi. Rasain lo." Farel berjalan dengan kepala tertunduk dalam, langkahnya terseok-seok. Namun, tepat sebelum dimasukkan ke dalam mobil polisi, dia berhenti. Dia menoleh ke belakang, menatapku untuk yang terakhir kalinya. Tatapan itu bukan lagi tatapan sombong, bukan juga tatapan manipulatif. Itu adalah tatapan kekalahan total. Tatapan seseorang yang sadar bahwa dia baru saja kehilangan berlian demi sebuah batu kali. Aku tidak memalingkan wajah. Aku menatapnya lurus-lurus, memberinya pesan terakhir lewat mataku. "Ini baru permulaan penderitaanmu." Pintu mobil polisi ditutup. Bam! Suara itu menutup babak kehidupan Farel dan Clarissa sebagai manusia bebas. Sirine kembali dinyalakan, dan iring-iringan mobil itu perlahan meninggalkan pelataran Villa Seruni, membawa serta sampah-sampah masa laluku. Lobi kembali hening sejenak, sebelum akhirnya Pak Damar menghela napas panjang, seolah melepaskan beban berat di pundaknya. Dia berbalik menghadapku, wajah marahnya perlahan melunak digantikan oleh ekspresi penyesalan dan rasa hormat. Dia mengulurkan tangannya padaku. "Bu Indira, saya benar-benar minta maaf atas kekacauan ini di villa Ibu. Dan saya berterima kasih. Kalau bukan karena keberanian Ibu melapor, mungkin perusahaan saya sudah digerogoti habis oleh tikus itu." Aku menyambut jabat tangannya dengan erat dan hangat. "Sama-sama, Pak Damar. Saya hanya tidak ingin ada orang jahat yang hidup enak di atas penderitaan orang lain. Apalagi menggunakan tempat saya." "Ibu wanita yang luar biasa," ucap Pak Damar tulus. Jarang ada orang yang bisa tetap tenang dan berkepala dingin saat berhadapan dengan orang yang pernah menghancurkan hidupnya. Ibu tidak hanya membalas dendam, Ibu menegakkan keadilan dengan cara yang sangat elegan. "Terima kasih, Pak," jawabku tersenyum. Kadang, balas dendam terbaik bukanlah dengan kekerasan, tapi dengan membiarkan mereka melihat kita sukses, sementara mereka hancur oleh ulah mereka sendiri. Zahra mendekat dan merangkul bahuku erat. "Sudah selesai, Dir. Kamu menang. Menang telak." Aku mengangguk pelan, merasakan air mata haru menggenang di sudut mataku. Bukan air mata sedih, tapi air mata pelepasan. Beban 3 tahun yang menghimpit dadaku akhirnya terangkat sepenuhnya. 6 bulan kemudian. "Waktu adalah penyembuh terbaik," kata orang bijak. Tapi bagiku, waktu adalah pahat yang membentuk takdir. 6 bulan telah berlalu sejak insiden penangkapan Farel dan Clarissa yang menghebohkan itu. Video penangkapan mereka, terutama bagian Clarissa yang ketahuan mencuri sendok, sempat menjadi trending topik nasional selama seminggu penuh. Netizen yang maha benar dengan segala komentarnya telah memberikan hukuman sosial yang jauh lebih kejam daripada vonis hakim. Tapi hari ini, aku tidak ingin memikirkan mereka. Hari ini adalah tentang aku. Tentang Indira yang baru. Matahari sore bersinar keemasan, memandikan kawasan pegunungan dengan cahaya hangat yang magis. Aku berdiri di depan cermin setinggi tubuh di ruang gantiku yang luas. Gaun sutra berwarna champagne membalut tubuhku dengan sempurna, memberikan kesan anggun dan berkelas. Rambutku disanggul modern dengan hiasan jepit berlian kecil peninggalan almarhumah ibu yang berhasil kutebus kembali. Aku bukan lagi Indira si janda miskin yang kucel. Aku adalah Indira, CEO dari Seruni Mountain Resort Spa. Ya, Villa Seruni telah berkembang pesat. Setelah viralnya kasus itu, bukannya reputasi villa ini hancur.
Justru publik penasaran dengan villa milik wanita tangguh yang berani menjebloskan mantan suami koruptor ke penjara. Okupansi melonjak 300%. Investor berdatangan. Dan dengan bantuan dan bimbingan Pak Damar yang kini menjadi mentor bisnisku, aku berhasil memperluas villa ini menjadi sebuah resort terpadu dengan fasilitas spa, restoran bintang 5, dan wedding venue. Hari ini adalah grand opening perluasan resort tersebut. Aku melangkah keluar menuju ballroom terbuka di lantai paling atas. Udara sejuk pegunungan menyapaku, bercampur dengan aroma bunga melati dan mawar yang mendekorasi seluruh area pesta. Alunan musik orkestra live terdengar lembut, mengiringi percakapan ratusan tamu undangan yang terdiri dari pejabat, pengusaha, dan selebriti. Bu Indira. Aku menoleh. Zahra berjalan menghampiriku dengan senyum lebar. Dia terlihat cantik dengan gaun malam berwarna biru tua. Di tangannya, dia memegang 2 gelas mocktail. "Selamat, Bu Bos," seru Zahra sambil menyerahkan 1 gelas padaku. Acaranya sukses besar. Semua orang memuji desain ballroom ini. Katanya view-nya gila banget. "Terima kasih, Ra," jawabku sambil mendentingkan gelasku ke gelasnya. "Ini juga berkat kerja kerasmu mengurus semua legalitas perizinan yang rumit itu. Aku nggak tahu bakal jadi apa tanpa kamu." Zahra tertawa renyah. "Ah, aku cuma melakukan tugasku. Kamu yang hebat. Kamu yang punya visi." Zahra kemudian menyandarkan punggungnya di pagar pembatas rooftop, menatap pemandangan lampu-lampu kota di kejauhan yang mulai menyala satu persatu. Wajahnya tiba-tiba berubah sedikit serius, seolah teringat sesuatu. "Ngomong-ngomong, Dir," ucap Zahra pelan. "Aku baru dapat kabar dari temanku di kejaksaan tadi siang. Soal Farel." Jantungku berdesir pelan mendengar nama itu. Bukan karena rindu, tapi karena nama itu adalah bagian dari sejarah kelamku. "Oh ya? Gimana kabarnya? Vonisnya sudah ingkrah kan?" "Sudah," angguk Zahra. "Dia divonis 5 tahun 6 bulan penjara. Lebih berat dari tuntutan jaksa karena dia terbukti mencoba menyuap petugas saat penyidikan awal. Hakim gak kasih ampun." "Baguslah," gumamku datar. "Tapi bukan cuma itu," lanjut Zahra, matanya berbinar dengan kilatan kepuasan. "Hidupnya di dalam sana neraka, Dir. Temanku bilang, Farel ditempatkan di sel yang sama dengan preman-preman pasar. Karena dia nggak punya uang buat bayar, uang keamanan, ke kepala kamar. Karena semua asetnya sudah disita Pak Damar, dia jadi babu di selnya." Aku menaikkan alis, sedikit terkejut. "Babu?" "Iya. Dia disuruh mijiti napi lain, nyuci baju mereka, bahkan bersihin WC pakai sikat gigi. Setiap kali dia ngeluh atau sok merintah kayak bos, dia langsung digebugin. Badannya sekarang kurus kering, rambutnya botak karena stres, dan kulitnya penuh koreng. Nggak ada lagi Farel yang sok ganteng dan wangi." Aku membayangkan sosok Farel yang dulu selalu bangga dengan penampilannya, kini harus menyikat WC penjara. Rasa kasihan sempat terlintas sedetik, namun segera lenyap saat teringat bayangan dia menendang koperku. "Itu harga yang harus dia bayar," kataku dingin. "Dia dulu memperlakukan aku seperti pembantu. Sekarang dia merasakan jadi pembantu yang sesungguhnya di tempat yang paling hina." Dan Clarissa, tambah Zahra, tak mau ketinggalan menceritakan nasib si pelakor. "Ini lebih tragis lagi. Dia memang cuma kena hukuman percobaan dan wajib lapor, nggak dipenjara fisik. Tapi sanksi sosialnya bikin dia kayak mayat hidup." "Kenapa?" "Video dia maling sendok itu bikin dia di blacklist total. Nggak ada perusahaan yang mau terima dia kerja, bahkan jadi SPG sekalipun. Terakhir aku dengar, dia diusir dari kos-kosan karena nggak bisa bayar sewa. Dia sekarang tinggal di kontrakan petak kumuh di pinggir rel kereta api. Kerjanya? Jadi pemandu lagu di warung remang-remang Pantura. Setiap kali ada tamu yang ngenalin dia sebagai pelakor sendok, dia langsung dibully habis-habisan." Zahra menggelengkan kepala. Dulu dia ninggalin keluarganya demi ngejar Farel yang dia pikir kaya. Sekarang, keluarganya di kampung udah nggak mau nerima dia lagi karena malu. Dia benar-benar sebatang kara, miskin, dan dihina semua orang. Aku menarik napas panjang, membiarkan udara dingin mengisi paru-paruku. Karma itu bukan sekadar konsep abstrak. Karma adalah gema.
Apa yang kamu teriakkan ke alam semesta, akan kembali padamu dengan kekuatan yang berlipat ganda. Farel dan Clarissa berteriak kesombongan dan kekejaman, dan kini gema itu menghancurkan gendang telinga mereka sendiri. Mereka sudah mendapatkan neraka dunia mereka. Ra, kataku pelan. Dan aku mendapatkan surgaku. Permisi, para wanita cantik. Suara berat yang familiar membuat kami menoleh. Pak Damar berjalan mendekat, ditemani seorang pria muda yang tampan dan berwibawa di sampingnya. Pak Damar mengenakan setelan jas abu-abu yang pas badan, terlihat sangat karismatik meski usianya tak lagi muda. Selamat malam, Pak Damar, sapaku ramah. Malam, Bu Indira. Luar biasa pestanya, puji Pak Damar. Dia kemudian menepuk bahu pria muda di sebelahnya. Kenalkan, ini putra sulung saya, Arga. Dia baru pulang dari studi arsitektur di London. Dia yang akan memimpin proyek hotel kita di Bali nanti. Pria bernama Arga itu tersenyum, menampilkan deretan gigi yang rapi dan lesung pipi yang menawan. Matanya menatapku dengan sorot kekaguman yang tidak ditutup-tutupi. Selamat malam, Bu Indira. Senang sekali akhirnya bisa bertemu, ucap Arga sambil mengulurkan tangan. Ayah saya sering sekali bercerita tentang kehebatan ibu. Katanya ibu adalah pebisnis wanita paling tangguh yang pernah beliau temui. Dan ternyata, ibu jauh lebih mempesona daripada ceritanya. Aku merasakan pipiku sedikit memanas. Ah, Pak Damar bisa saja melebih-lebihkan. Salam kenal, Mas Arga. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Aku menjabat tangannya. Genggamannya hangat dan kokoh. Sangat berbeda dengan tangan Farel yang licin dan lemah. Ada getaran aneh yang menyenangkan saat kulit kami bersentuhan, sebuah perasaan yang sudah lama mati di hatiku. Arga punya banyak ide segar untuk desain eco resort di Bali, Bu Indira, sambung Pak Damar dengan nada bangga. Mungkin besok lusa kalian bisa lunch meeting berdua untuk bahas konsepnya? Saya sudah tua, biar yang muda-muda saja yang berkreasi. Arga menatapku intens. Kalau Bu Indira tidak keberatan, saya dengan senang hati mentraktir makan siang sambil diskusi. Saya dengar di dekat sini ada restoran Italia yang enak. Aku menatap Arga, lalu melirik Zahra yang sedang menahan senyum sambil mengacungkan jempol sembunyi-sembunyi. Apakah ini babak baru lagi? Aku tidak tahu. Aku tidak sedang mencari cinta. Hatiku masih dalam proses penyembuhan total. Tapi, aku juga tidak ingin menutup pintu rapat-rapat. Hidup terus berjalan, dan mungkin hanya mungkin tidak semua laki-laki seperti Farel. Tentu, Mas Arga. Kebetulan saya juga suka pasta, jawabku sambil tersenyum. Malam itu, di bawah langit yang bertabur bintang, aku merasa benar-benar hidup. Aku melihat ke sekeliling. Ratusan orang tersenyum, menikmati hasil karyaku. Karyawan-karyawanku bekerja dengan giat dan bahagia. Aku berjalan pelan menuju pinggir balkon, menjauh sedikit dari keramaian. Aku menatap langit malam yang luas. Ibu, Bapak. Bisikku dalam hati. Lihatlah anakmu sekarang. Anak perempuan yang dulu kalian khawatirkan karena terlalu lemah dan cengeng, kini berdiri sebagai ratu di istananya sendiri. Maafkan aku pernah menggadaikan warisan kalian demi laki-laki yang salah. Tapi aku sudah menebusnya. Aku sudah melipat gandakan apa yang kalian tinggalkan. Aku menjaganya dengan nyawaku. Dan untuk Farel. Aku memejamkan mata, membayangkan wajahnya yang kini mungkin sedang meringkuk kedinginan di lantai penjara. Terima kasih. Terima kasih sudah menyakitiku. Terima kasih sudah membuangku. Karena tanpamu, aku tidak akan pernah menemukan kekuatan terbesarku. Kamu adalah guru terkejam yang mengajarkanku bahwa satu-satunya orang yang bisa menyelamatkanku adalah diriku sendiri. Angin malam bertiup lagi, kali ini terasa seperti pelukan hangat dari alam semesta. Aku membuka mata, menarik napas dalam-dalam, dan tersenyum lebar. Senyum yang lepas, tanpa beban, tanpa dendam. Aku berbalik badan, melangkah kembali ke tengah pesta, siap menyambut masa depan yang cerah, kaya, dan penuh martabat. Kisah tentang janda miskin, itu sudah tamat. Lembaran buku itu sudah kututup dan kubakar. Kini, aku sedang menulis buku baru. Judulnya adalah Indira, Sang Pemenang.